Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu, matahari bersinar cerah, tetapi hatiku mendung. Aku duduk di meja makan, menatap suamiku, Raka, yang terlihat sibuk dengan ponselnya. Aku tahu dia sedang mengobrol dengan wanita itu, perempuan yang selama ini menjadi duri dalam rumah tanggaku, namanya Vina. Aku sudah mendengar banyak cerita tentangnya, bagaimana dia mencoba merebut suamiku, dan lebih dari itu, bagaimana dia mengincar sesuatu yang menurutnya berharga, harta suamiku. Aku hanya bisa tertawa getir dalam hati. Jika saja dia tahu, suamiku ini bukan pria kaya raya seperti yang dia bayangkan. Semua yang kami miliki hanyalah rumah kecil yang masih dalam cicilan, motor tua yang sering mogok, dan utang yang belum lunas. Tapi mungkin Vina tidak tahu itu. Yang dia lihat hanyalah gaya Raka yang selalu tampil rapi, seolah memiliki segalanya. Aku mulai curiga dengan perubahan sikap Raka. Dia lebih sering pulang larut malam, membawa alasan pekerjaan yang menumpuk. Dia lebih sering membawa ponsel ke kamar mandi, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Bahkan, dia mulai memperlakukan aku dengan dingin, seakan kehadiranku tidak lagi penting baginya. Awalnya aku mencoba menepis semua kecurigaan itu. Aku berpikir mungkin aku hanya terlalu berlebihan, terlalu paranoid. Tetapi semua keraguan itu sirna ketika suatu malam, saat Raka tertidur lelap, aku nekat membuka ponselnya. Tanganku gemetar saat melihat isi pesan yang membuat dadaku terasa sesak. Mas, aku kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi? Pesan dari Vina. Aku menelan ludah, membaca percakapan mereka. Bagaimana Raka dengan mesranya memanggil wanita itu, sayang. Bagaimana dia menjanjikan kehidupan yang lebih baik jika Vina bersamanya. Dan yang lebih menyakitkan, dia menyebutku sebagai istri yang tidak pengertian. Istri yang hanya bisa menuntut tanpa memberi kebahagiaan. Aku menggigit bibir, menahan air, mata. Aku bukan istri yang sempurna, tapi aku selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk rumah tangga ini. Aku bekerja membantu ekonomi keluarga. Aku yang mengatur keuangan. Aku yang mengurus anak kami seorang diri. Sementara Raka sibuk mengejar fantasi bersama wanita lain. Esoknya, aku mencoba bersikap biasa, seakan tidak tahu apa-apa. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kebohongan ini berlangsung. Dan benar saja, semakin hari, Raka semakin berani. Dia mulai meminta uang lebih dengan alasan kebutuhan kantor. Dia mulai sering pergi tanpa memberi kabar, meninggalkan aku dan anak kami tanpa peduli. Sampai akhirnya, aku mendapat kabar dari seorang teman, bahwa dia melihat Raka dan Vina sedang berduaan di sebuah restoran mewah. Aku tidak tahu dari mana Raka mendapatkan uang untuk makan di tempat mahal seperti itu, tetapi yang jelas, dia ingin menunjukkan kepada Vina bahwa dia adalah pria mapan. Aku tersenyum miris, ingin rasanya aku melihat wajah Vina ketika dia tahu bahwa Raka hanyalah seorang pria yang gajinya bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Ingin aku melihat reaksinya ketika mengetahui bahwa selama ini akulah yang menopang kehidupan rumah tangga kami. Malam itu, aku menunggu Raka pulang. Aku tidak ingin marah atau bertanya. Aku hanya ingin mengamati kebohongannya lebih jauh. Ketika dia akhirnya tiba di rumah, dia tampak lelah, tetapi matanya berbinar-binar. Aku bisa menebak, dia pasti baru saja menghabiskan waktu bersama Vina. Mas, aku perlu uang tambahan untuk bayar listrik, kataku dengan suara pelan, pura-pura meminta. Raka mengerutkan kening. Uang lagi? Aku juga lagi butuh buat keperluan kerja. Keperluan kerja atau keperluan Vina? Tanyaku, menatap matanya tajam. Raka tersentak. Aku bisa melihat wajahnya berubah pucat. Dia tidak menyangka aku tahu. Aku menunggu reaksinya, tetapi dia memilih untuk menghindari tatapanku dan masuk ke kamar
tanpa sepatah kata pun. Aku mendengus. Jadi ini caranya mengatasi masalah? Melarikan diri, aku tidak akan tinggal diam. Jika Raka berpikir dia bisa terus membohongiku, maka dia salah besar. Aku akan membuat permainan ini menjadi lebih menarik. Aku ingin melihat sampai sejauh mana Vina akan bertahan ketika dia tahu kebenaran yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kesempatan emas. Seorang teman mengirimiku pesan bahwa Vina sedang berbicara dengan teman-temannya di sebuah kafe, dengan bangga menceritakan bagaimana dia akan segera menjadi istri Raka dan hidup dalam kemewahan. Aku tidak bisa menahan tawa. Aku memutuskan untuk menemuinya secara langsung. Aku melangkah masuk ke dalam kafe itu dengan tenang. Vina sedang tertawa dengan teman-temannya ketika aku mendekat. Saat dia melihatku, senyumnya langsung memudar. "Vina, boleh aku bicara sebentar?" Tanyaku dengan nada ramah. Dia menatapku dengan waspada, tetapi tetap mencoba bersikap santai. "Tentu, ada apa?" Aku duduk di depannya dan menatapnya dalam-dalam. Aku hanya ingin bertanya, "Apa kau benar-benar mencintai Raka?" Dia tersenyum tipis. "Tentu saja. Aku dan Raka saling mencintai. Dia bilang dia sudah tidak bahagia denganmu." Aku mengangguk. "Lalu, apakah kau tahu bahwa selama ini akulah yang membiayai rumah tangga kami? Bahwa semua yang dia pamerkan kepadamu adalah hasil dari keringatku?" Aku melihat wajahnya mulai berubah. Aku melanjutkan. "Raka bahkan tidak punya tabungan. Dia masih memiliki utang di beberapa tempat. Jika kau ingin bersamanya, silakan. Tapi aku harap kau siap menghadapi kenyataan bahwa dia bukan pria kaya seperti yang kau kira." Vina terdiam. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Aku bisa melihat bagaimana kebanggaannya runtuh seketika. Aku tersenyum puas. Aku tidak peduli apakah setelah ini dia masih ingin bersama Raka atau tidak. Yang jelas, aku sudah memberikan peringatan. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar mencintai Raka atau hanya menginginkan hartanya. Ketika aku pulang ke rumah, aku menemukan Raka sedang duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Mungkin Vina sudah menghubunginya dan menanyakan semua yang aku katakan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menyelamatkan dirinya kali ini. Raka menatapku dengan mata yang dipenuhi kegelisahan. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa dia sedang mencari alasan, mencari celah untuk membela diri. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku duduk di hadapannya, menyilangkan tangan di dada, menunggu apa yang akan dia katakan. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya terdengar bergetar. "Apa maksudmu?" Tanyaku santai, pura-pura tidak mengerti. "Kamu bicara sama Vina?" Raka mengusap. Wajahnya tampak frustrasi. Aku tersenyum miring. "Oh, jadi kamu tahu bagaimana reaksi dia? Masih mau bersamamu setelah tahu kamu bukan pria kaya seperti yang dia kira?" Raka mengalihkan pandangannya, terdiam cukup lama. Aku menunggu dengan sabar, menikmati bagaimana kebohongan yang dia bangun mulai runtuh di hadapannya sendiri. Dia marah. Akhirnya dia mengaku. Dia bilang aku pembohong. Dia merasa ditipu. Aku tertawa kecil. "Dan kamu masih mengharapkannya?" Raka tidak menjawab. Aku bisa melihat dari sorot matanya bahwa dia sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Aku menghela napas. "Mas, aku sudah tahu semuanya sejak lama. Aku tahu kamu berselingkuh. Aku tahu kamu menghabiskan uang kita untuknya. Aku tahu kamu menjual mimpi palsu tentang kehidupan mewah yang bahkan kita sendiri tidak punya." Raka menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. "Aku tidak bodoh, Mas," lanjutku. "Aku hanya ingin melihat sampai sejauh mana kamu akan berbohong. Dan lihat sekarang, dia pergi meninggalkanmu begitu saja, kan?" Raka menundukkan kepala, tidak bisa berkata-kata. Aku bangkit dari tempat duduk. "Sekarang aku hanya ingin satu hal, Mas.
Aku ingin kamu memilih. Kalau kamu masih mau mempertahankan rumah tangga ini, kamu harus berubah. Aku tidak akan menerima setengah hati. Aku tidak akan menerima kebohongan lagi. Aku melihat dia mengepalkan. Tangannya menelan ludah seolah kata-kataku begitu berat baginya. Dan kalau kamu masih menginginkan dia, silakan pergi dan kejar dia. Tapi jangan pernah kembali ke rumah ini. Aku berbalik, meninggalkan Raka yang masih terdiam di sofa. Aku sudah muak. Aku sudah lelah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa jauh lebih tenang. Aku tidak takut lagi, karena aku tahu aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Malam itu, aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku tidak ingin lagi berbicara dengan Raka. Aku sudah mengatakan semuanya, dan sekarang pilihan ada di tangannya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit dengan pikiran yang berantakan. Aku tidak menangis, tidak lagi. Sementara itu, di luar kamar, aku bisa mendengar Raka masih duduk di ruang tamu. Dia tidak masuk ke kamar, tidak mengetuk pintu, hanya duduk diam dalam kebisuannya. Aku tahu dia sedang berpikir keras. Paginya, saat aku bangun dan keluar kamar, Raka sudah bersiap untuk berangkat kerja. Tidak ada kata-kata di antara kami. Dia hanya menatapku sekilas sebelum akhirnya pergi. Aku tidak peduli. Aku punya urusan lain yang lebih penting daripada mengkhawatirkan laki-laki yang telah menghancurkan kepercayaanku. Siangnya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Aku harap kamu puas. Sekarang Raka kehilangan semuanya. Aku tersenyum. Sudah, kuduga. Vina. Aku mengetik balasan dengan tenang. Aku tidak kehilangan apa-apa. Justru aku baru sadar kalau aku bisa hidup lebih baik tanpanya. Tidak ada balasan setelah itu. Mungkin Vina masih mencerna kenyataan bahwa Raka bukan pria kaya raya, seperti yang dia kira. Atau mungkin dia sedang mencari target baru untuk dimanfaatkan. Aku tidak peduli. Sorenya, Raka pulang lebih awal. Aku yang sedang memasak di dapur, pura-pura tidak menyadari kedatangannya. Aku tidak ingin memulai percakapan, tidak ingin memberi kesempatan lagi. Tapi Raka melangkah mendekat dan duduk di meja makan, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku sudah mengakhiri semuanya dengan Vina, katanya pelan. Aku tidak bereaksi. Aku hanya terus memasak, seolah tidak mendengar. Aku sadar aku salah, Lia, lanjutnya. Aku bodoh. Aku terjebak dalam ilusi. Aku pikir aku bisa menjalani dua kehidupan sekaligus. Tapi ternyata aku hanya menghancurkan segalanya. Aku menaruh piring di meja dengan agak keras, membuat suara dentingan. Aku menatapnya lurus. Dan kamu pikir dengan mengatakan itu, semuanya akan selesai? Tanyaku dengan nada datar. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku cuma tahu aku nggak mau kehilangan kamu. Aku tertawa kecil. Lucu. Dulu aku yang memohon agar kamu peduli, agar kamu tetap di rumah. Sekarang, setelah semuanya terbongkar, baru kamu bilang enggak mau kehilangan aku? Raka menghela napas berat. Aku ngerti kalau kamu marah. Aku ngerti kalau kamu kecewa. Aku juga ngerti kalau aku enggak pantas dimaafkan. Tapi aku mau berubah, Lia. Aku mau memperbaiki semuanya. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari kejujuran di matanya. Tapi aku tahu, kata-kata mudah diucapkan. Yang sulit adalah membuktikannya. Kamu tahu? Aku menaruh centong di atas meja dan bersandar di kursi. Aku bukan cuma kecewa. Aku muak. Aku lelah. Aku sudah terlalu lama berusaha untuk tetap bertahan, sementara kamu dengan mudahnya mengkhianati aku. Raka menunduk, tak bisa membalas. Aku gak akan percaya kata-kata lagi, Mas. Kalau kamu benar-benar mau berubah, tunjukkan. Bukan dengan janji, tapi dengan tindakan. Aku berdiri, menatapnya tegas. Dan kalau kamu pikir aku masih akan mempercayaimu seperti dulu, jangan terlalu berharap. Aku meninggalkannya di sana,
membiarkannya sendiri dengan pikirannya. Aku tidak tahu apakah aku masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak akan lagi menjadi wanita bodoh yang mudah dibohongi. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponselku. Ada begitu banyak pikiran berkecamuk di kepalaku, tetapi satu hal yang paling jelas, aku tidak ingin lagi menjadi wanita yang hanya menunggu dan berharap. Aku ingin mengambil kendali atas hidupku sendiri. Sementara itu Raka masih diam di kamarnya. Biasanya, kalau aku marah, dia akan berusaha membujukku, mencoba memperbaiki suasana. Tapi kali ini berbeda. Dia seperti tahu bahwa aku sudah berada di ambang batas. Dia tidak ingin mengambil risiko membuatku semakin jauh. Keesokan harinya, aku mulai membuat rencana untuk diriku sendiri. Aku ingin memastikan bahwa apapun keputusan yang aku ambil nanti, aku sudah siap secara finansial dan mental. Selama ini, aku yang mengatur keuangan rumah tangga, tapi aku ingin lebih mandiri. Aku mulai mencari pekerjaan dengan gaji lebih baik. Aku juga menghubungi beberapa teman untuk mencari peluang usaha sampingan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Raka masih mencoba menunjukkan bahwa dia berubah. Dia mulai pulang lebih awal, mulai lebih sering bertanya apakah aku butuh sesuatu. Tapi aku tidak mudah luluh. Aku hanya mengamati. Aku ingin tahu apakah ini hanya rasa takut kehilangan atau benar-benar kesadaran bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam, Raka tiba-tiba berbicara dengan nada ragu. "Lia, aku mau ngomong sesuatu," katanya pelan. Aku meliriknya sekilas, lalu kembali memotong sayuran di depanku. "Apa?" "Aku sudah melunasi beberapa utang kita. Aku juga berhenti memberi uang ke Vina." Aku berhenti sejenak, lalu menatapnya. "Dan," Raka menelan ludah, "aku juga tahu ini nggak cukup buat kamu percaya lagi sama aku. Tapi aku benar-benar mau berubah, Lia. Aku mau jadi suami yang lebih baik." Aku tidak langsung menjawab. Aku menatapnya lama, mencoba mencari ketulusan di matanya. "Kamu tahu apa yang paling sulit buatku?" tanyaku akhirnya. "Apa?" "Bukan tentang uang yang kamu hamburkan, bukan tentang utang-utangmu, tapi tentang kepercayaan yang sudah kamu hancurkan." Aku meletakkan pisau dan menatapnya tajam. "Kamu memilih perempuan lain, kamu membohongiku, kamu bahkan membiarkan aku berpikir bahwa aku yang kurang dalam pernikahan ini." Raka terdiam, kepalanya tertunduk. "Kalau kamu benar-benar ingin berubah, tunjukkan. Tapi jangan berharap aku akan langsung mempercayaimu." "Seperti dulu," lanjutku, aku berbalik meninggalkan makanan yang belum selesai aku masak. "Aku butuh waktu sendiri. Aku butuh ruang untuk berpikir." Raka tidak memaksaku. Dia hanya berdiri di sana, membiarkanku pergi. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar menyadari betapa besar kesalahannya. Hari-hari berlalu dalam kebisuan. Aku dan Raka masih tinggal di rumah yang sama, tapi rasanya seperti dua orang asing. Dia berusaha memperbaiki dirinya, pulang lebih awal, lebih sering membantu di rumah, bahkan mulai mengatur keuangan dengan lebih baik. Tapi bagiku, semua itu belum cukup. Aku bukan lagi wanita yang akan mudah percaya hanya karena seseorang berkata, "Aku menyesal." Aku butuh lebih dari itu. Aku butuh bukti nyata bahwa dia benar-benar berubah. Bukan hanya karena takut kehilangan aku, tapi karena dia sadar bahwa yang dia lakukan selama ini salah. Suatu pagi, ketika aku sedang bersiap untuk pergi bekerja, Raka tiba-tiba berbicara. "Lia, aku tahu kamu masih belum bisa memaafkanku," katanya pelan. Aku memasukkan dokumen ke dalam tas tanpa menatapnya. "Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkanmu atau tidak, Mas." "Aku ngerti." Dia menghela napas berat. "Tapi aku ingin menebus semuanya. Aku nggak akan memaksamu percaya sama aku sekarang.
Tapi aku akan terus berusaha sampai kamu yakin sendiri. Aku menatapnya sekilas, lalu melangkah pergi tanpa menjawab. Hari itu di kantor, pikiranku terus dipenuhi oleh kata-kata Raka. Aku benci mengakui bahwa ada bagian kecil dari diriku yang masih ingin percaya, yang masih berharap bahwa dia benar-benar bisa berubah. Tapi aku juga takut. Aku takut jika aku memberikan kesempatan lagi, aku hanya akan disakiti untuk kedua kalinya. Malamnya, aku pulang lebih larut dari biasanya. Aku sengaja menghabiskan waktu di luar, menghindari rumah karena aku belum siap menghadapi Raka lagi. Tapi, ketika aku tiba di rumah, ada sesuatu yang berbeda. Raka duduk di ruang tamu dengan beberapa lembar kertas di tangannya. Wajahnya tampak tegang. "Ada apa?" Tanyaku tanpa basa-basi. Dia menatapku dengan serius. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Aku mendekat dan melihat dokumen yang dia pegang. Mataku melebar ketika membaca isinya. Itu adalah surat pengunduran diri dari pekerjaannya. Apa maksudnya ini? Tanyaku curiga. Aku berhenti dari pekerjaanku, jawabnya dengan nada mantap. Aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk mengejar gengsi, berpura-pura menjadi seseorang yang bukan aku. Aku mau mulai dari nol lagi, Lia. Aku mau cari pekerjaan yang lebih baik, yang benar-benar bisa menopang keluarga kita tanpa harus berbohong atau memaksakan diri. Aku menatapnya lama, mencari kebohongan di wajahnya. Tapi yang aku lihat hanyalah kesungguhan. Aku tahu aku nggak bisa langsung menebus semua kesalahanku. Lanjutnya. Tapi ini langkah pertamaku. Aku mau membuktikan kalau aku benar-benar serius. Aku menghela napas panjang. Aku masih belum yakin apakah aku bisa memaafkannya. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, aku melihat usahanya bukan hanya sekadar kata-kata. Aku nggak janji akan mempercayaimu lagi, kataku akhirnya. Tapi kalau kamu benar-benar mau berubah, buktikan. Raka mengangguk. Aku akan buktikan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah lagi menjadi wanita yang bisa dibodohi. Jika Raka ingin tetap ada dalam hidupku, dia harus berjuang untuk itu. Hari-hari berlalu, dan aku tetap pada pendirianku. Aku tidak ingin membuat keputusan terburu-buru hanya karena Raka mulai menunjukkan perubahan. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar serius atau hanya bertahan sementara sampai keadaan mereda. Sejak mengundurkan diri dari pekerjaannya, Raka mulai bekerja serabutan. Dia tidak lagi berusaha tampil sok kaya atau hidup di atas kemampuannya. Dia mengambil pekerjaan yang mungkin dulu akan dia anggap remeh, mengantar barang, membantu temannya di bengkel, bahkan menjadi sopir lepas. Aku hanya mengamati dari jauh, tidak berkomentar. Di sisi lain, aku semakin sibuk dengan pekerjaanku sendiri. Aku mulai mengambil proyek tambahan dan mencari peluang bisnis kecil-kecilan. Aku ingin memastikan bahwa, dengan atau tanpa Raka, aku tetap bisa berdiri sendiri. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Aku masuk ke rumah dan mendapati Raka tertidur di sofa ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, kantung matanya menghitam. Aku melihat ada tumpukan kertas di meja. Beberapa adalah catatan keuangan. Beberapa lainnya tampak seperti rencana kerja. Aku menghela napas panjang. Dulu, aku mungkin akan merasa iba dan berusaha membantunya. Tapi sekarang, aku hanya diam. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Pagi harinya saat sarapan, Raka akhirnya bicara. "Lia, aku dapat pekerjaan tetap," katanya pelan. Aku mengangkat alis. "Di mana?" "Di sebuah perusahaan logistik. Gajinya nggak besar, tapi cukup untuk membayar utang-utang kita sedikit demi sedikit." Aku hanya mengangguk, tidak ingin menunjukkan terlalu banyak emosi. Aku juga sudah mulai mengatur keuangan lebih baik. Lanjutnya,
Aku sadar selama ini aku terlalu boros dan egois. Sekarang aku belajar untuk lebih bijak. Aku menyendok nasi ke mulut, tetap diam. Lia, suaranya terdengar. Rag, apa masih ada kesempatan buat kita? Aku meletakkan sendok dan menatapnya. Aku nggak bisa jawab itu sekarang, Mas. Raka mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Aku ngerti, katanya. Aku akan tetap berusaha. Aku menghela napas dan melanjutkan makan. Aku masih belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menjadi wanita yang hanya menerima tanpa berpikir panjang. Jika Raka benar-benar ingin mempertahankan pernikahan ini, dia harus membuktikan bahwa dia layak untuk tetap ada dalam hidupku. Waktu terus berjalan, dan aku masih berdiri di persimpangan. Aku melihat usaha Raka, tapi hatiku masih dipenuhi luka yang belum sembuh. Aku tahu dia berubah, atau setidaknya berusaha untuk berubah. Tapi apakah itu cukup? Setiap hari, dia pulang, tepat waktu, tidak lagi menghilang tanpa kabar seperti dulu. Dia berhenti bersikap sok kaya dan mulai hidup dengan realistis. Uangnya tidak lagi mengalir ke perempuan lain, dan aku tidak lagi menemukan kebohongan dalam kata-katanya. Tapi meskipun semua itu terjadi, aku masih merasa ada dinding besar yang menghalangi kami. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di balkon menikmati udara malam, Raka keluar dan duduk di sampingku. Dia tidak langsung berbicara, hanya menatap langit dengan tatapan kosong. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu, katanya pelan. Aku tetap diam. Aku juga tahu aku nggak punya hak untuk menuntut apapun dari kamu setelah semua yang aku lakukan. Aku masih tidak merespons. Aku cuma mau bilang, aku nggak akan menyerah. Aku akan terus berusaha. Entah kamu mau menerimaku kembali atau tidak. Aku menghela napas. Aku lihat kamu berusaha, Mas. Tapi aku masih belum tahu apakah aku bisa percaya lagi. Raka menunduk mengusap wajahnya. Aku ngerti dan aku nggak akan maksa. Kami kembali terdiam. Hanya suara angin malam yang terdengar di antara kami. Lia. Suara Raka terdengar lebih lirih kali ini. Kalau akhirnya kamu memilih untuk pergi, aku akan terima. Tapi tolong tahu satu hal, aku benar-benar menyesal. Dan kalau aku bisa mengulang waktu, aku nggak akan melakukan kesalahan yang sama. Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. Kali ini, tidak ada kepanikan atau ketakutan kehilangan. Yang ada hanyalah penyesalan yang mendalam. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya mengalihkan pandangan ke depan, membiarkan pikiranku berjalan sendiri. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberikan kesempatan kedua. Tapi satu hal yang aku tahu pasti. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanku sendiri. Keputusan itu belum kuambil, tapi satu hal sudah jelas. Aku adalah pemilik hidupku sendiri. Dan kali ini, aku yang akan menentukan jalan mana yang akan kutempuh. Beberapa minggu berlalu, dan aku tetap berada dalam fase pengamatan. Aku ingin memastikan bahwa perubahan Raka bukan sekadar kepanikan sesaat karena takut kehilangan aku. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar belajar dari kesalahannya, atau hanya sekadar memperbaiki citranya di depanku. Selama ini, aku sudah terlalu sering menjadi pihak yang berusaha. Sekarang, biarkan dia yang membuktikan dirinya. Pagi itu, aku sedang duduk di meja makan, menikmati sarapan sederhana. Raka masih di kamar, mungkin sedang bersiap untuk bekerja. Saat dia keluar, aku melihat dia membawa sebuah map berisi dokumen. Aku mau urus sesuatu sebentar sebelum kerja, katanya. Aku hanya mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Beberapa jam kemudian, aku mendapat pesan darinya. Aku baru saja menyelesaikan sesuatu yang penting. Nanti malam kita bisa bicara?
Aku menatap layar ponselku lama sebelum akhirnya mengetik balasan. Oke. Malamnya, saat aku pulang, aku menemukan Raka sudah duduk di ruang tamu dengan map yang tadi. Pagi dia bawa. Wajahnya terlihat sedikit tegang. Ada apa? Tanyaku, duduk di kursi seberangnya. Raka menyerahkan map itu kepadaku. Aku sudah melunasi sebagian besar utang kita. Sisanya masih ada, tapi aku sudah buat perhitungan agar bisa segera selesai. Aku membuka map itu dan melihat beberapa dokumen, bukti pembayaran. Memang benar, beberapa utang yang dulu sempat menjadi beban rumah tangga kami sudah diselesaikan. Aku menutup map itu pelan. Ini langkah yang bagus, Mas. Tapi bukan cuma ini yang aku tunggu. Raka mengangguk. Aku tahu. Dia menghela napas, lalu menatapku dalam-dalam. Aku juga mengurus surat perceraian tadi siang. Mataku melebar. Apa? Aku nggak mau memaksamu bertahan kalau kamu memang sudah tidak bisa menerima aku lagi, Lia. Suaranya terdengar berat, tapi juga penuh ketulusan. Aku sadar, semua keputusan ada di tanganmu. Aku ingin kamu memilih dengan bebas, tanpa merasa terikat oleh apapun. Aku terdiam. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku duga. Aku pikir dia akan terus berusaha meyakinkanku untuk bertahan, tapi ternyata dia memilih untuk memberikan keputusan sepenuhnya kepadaku. Aku nggak mau kamu merasa terpaksa, lanjutnya. Aku memang ingin menebus kesalahanku, tapi aku sadar aku nggak bisa memaksa kamu untuk tetap ada di sisiku kalau hatimu sudah tidak di sini. Aku menggenggam map itu erat-erat, mencoba meredakan emosi yang berkecamuk di dalam hatiku. Aku nggak akan buru-buru menandatanganinya, kataku akhirnya. Aku butuh waktu, Raka mengangguk. Aku mengerti. Malam itu aku duduk sendiri di kamar menatap map di tanganku. Ini adalah bukti bahwa keputusan sepenuhnya ada di tanganku. Aku tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut, oleh tekanan, atau oleh harapan kosong. Kini, aku hanya perlu mencari jawaban dalam hatiku. Apakah aku masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Atau malam itu aku tidak bisa tidur? Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan tentang masa depan. Aku memandangi map yang tergeletak di meja rias, berisi surat cerai yang Raka serahkan dengan sukarela. Dia memberikan kendali penuh kepadaku, sesuatu yang selama ini jarang dia lakukan. Aku memejamkan mata, mencoba mendengar isi hatiku. Selama ini, aku bertahan karena cinta. Tapi cinta saja tidak cukup untuk menghadapi pengkhianatan. Kepercayaan yang hancur bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dalam sekejap, dan aku tahu, bahkan jika aku memilih untuk bertahan, luka ini tidak akan langsung sembuh. Pagi harinya, aku tetap menjalani rutinitasku seperti biasa. Namun, ada perasaan aneh yang menyelimutiku. Seperti sesuatu yang sebentar lagi akan berakhir, entah dengan kelegaan atau kesedihan. Saat sarapan, Raka menatapku dengan sorot mata yang sulit aku baca. Dia tidak bertanya tentang surat cerai itu. Mungkin dia tahu aku butuh waktu. Aku ada janji, wawancara kerja siang ini, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Semoga lancar. Percakapan kami hanya sebatas itu. Aku mengambil tasku dan bersiap untuk pergi. Tapi sebelum aku melangkah keluar rumah, aku berbalik dan menatapnya. Mas, panggilku. Pelan Raka mengangkat wajahnya. Iya? Apa kamu benar-benar siap dengan apapun keputusan yang aku buat? Tanyaku. Dia menatapku lama sebelum menjawab. Iya. Karena kali ini, aku ingin kamu memilih tanpa rasa takut. Aku mau kamu bahagia, dengan atau tanpa aku. Aku terdiam, lalu mengangguk. Pelan sebelum pergi, ini saatnya aku benar-benar melangkah pergi. Hari itu di kantor, aku tidak bisa fokus bekerja. Pikiranku terus kembali pada Raka dan keputusanku. Aku membuka ponsel, melihat foto-foto lama kami. Ada momen-momen bahagia di sana,
tapi juga bayangan luka yang tidak terlihat di dalam gambar. Aku menarik napas panjang. Aku tahu keputusanku harus segera diambil. Malamnya, aku pulang dengan hati yang lebih mantap. Raka sedang duduk di ruang tamu, terlihat lelah setelah wawancara kerjanya. Aku duduk di seberangnya, meletakkan map itu di atas meja. Dia menatap map itu, lalu menatapku. "Kamu sudah memutuskan?" Aku mengangguk. "Iya." Raka menarik napas dalam, menunggu. Aku membuka map itu, mengeluarkan surat cerai, dan meletakkannya di antara kami. Tanganku menggenggam pena, siap menandatangani. Tapi sebelum itu, aku berkata, "Aku memaafkanmu, Mas. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus tetap bersamamu." Mata Raka berkaca-kaca. Dia menelan ludah mengangguk pelan. "Aku paham," katanya lirih. Aku menarik napas panjang, lalu menuliskan tanda tanganku di atas kertas. Begitu tinta mengering, aku merasa sesuatu dalam hatiku ikut terlepas. Beban yang selama ini menahanku, rasa sakit yang mengikatku, semuanya perlahan menghilang. Raka menatap surat itu dengan mata sendu, tapi dia tidak mencoba menghentikanku. Dia sudah berjanji untuk menghormati keputusanku, dan kali ini dia menepatinya. "Aku harap kamu bahagia, Lia," katanya akhirnya. Aku tersenyum kecil. "Kamu juga, Mas." Dan begitulah akhirnya. Aku memilih jalanku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal. Aku kini bebas, dan aku siap untuk menjalani hidupku dengan caraku sendiri. Setelah surat itu kutandatangani, suasana di ruangan terasa hening. Raka menatap kertas di hadapannya cukup lama, seakan memastikan bahwa semua ini nyata. Aku bisa melihat luka di matanya, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menarik napas panjang sebelum akhirnya mengambil surat itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Aku tidak menangis. Aku pikir aku akan merasa hancur setelah ini, tapi ternyata tidak. Yang ada justru rasa lega. Selama ini aku takut mengambil keputusan, takut meninggalkan sesuatu yang sudah lama aku perjuangkan. Tapi kini, aku sadar bahwa bertahan dalam hubungan yang sudah retak bukanlah keberanian. Justru, memilih untuk pergi adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Raka menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Mau ku cariin tempat tinggal lain dulu?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku sudah menyiapkan semuanya. Aku akan pindah besok pagi. Dia mengangguk, lalu tersenyum kecil, senyum yang penuh kesedihan. Aku mengerti. Malam itu, kami tidur di ruangan yang sama, tapi rasanya seperti dunia kami sudah berbeda. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi janji. Hanya ada dua orang yang pernah saling mencintai, kini berada di titik akhir perjalanan mereka. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dan mulai mengemas barang-barangku. Aku tidak membawa banyak, hanya pakaian, dokumen, dan beberapa kenangan yang masih ingin kusimpan. Aku ingin memulai segalanya dari awal, dengan cara yang benar. Ketika aku keluar dari kamar, Raka sudah duduk di ruang tamu, menatap kosong ke cangkir kopinya. Dia mendongak ketika melihatku, lalu tersenyum samar. "Aku akan mengantarmu," katanya. Aku sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kami tidak berbicara banyak dalam perjalanan. Mobil melaju dengan tenang, seakan tahu bahwa ini adalah perjalanan terakhir kami bersama. Ketika akhirnya sampai di depan apartemen kecil yang sudah kusewa, aku turun dan mengambil koperku. Raka ikut turun, berdiri di samping mobil, memperhatikanku dengan mata yang masih menyiratkan sisa-sisa rasa yang belum pudar. Aku menatapnya, mencoba menyusun kata-kata. "Terima kasih sudah mengantarku." Dia mengangguk. "Aku harap kamu bahagia, Lia." Aku tersenyum kecil. "Aku juga harap kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, Mas." Kami berdiri di sana untuk beberapa saat, seakan menunggu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi.
Hingga akhirnya, Raka menghela napas panjang, mengusap wajahnya, lalu tersenyum tipis. "Jaga diri baik-baik," katanya sebelum berbalik masuk ke mobil. Aku menatap mobil itu pergi hingga menghilang di tikungan. Tidak ada air mata yang mengalir. Tidak ada penyesalan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk ke dalam kehidupanku yang baru. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi setidaknya aku sudah mengambil langkah pertama. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas.